PSIS Semarang resmi menjadi tim pertama yang terdegradasi ke Liga 2 untuk musim 2025-2026. Setelah berhasil promosi ke Liga 1 pada tahun 2018, klub berjuluk Mahesa Jenar itu harus kembali turun kasta usai melalui musim yang penuh tantangan di BRI Liga 1 2024-2025. Sepanjang musim, PSIS dihantam berbagai persoalan, termasuk dugaan penunggakan gaji pemain yang turut mempengaruhi performa tim secara keseluruhan. Kepastian degradasi datang pada pekan ke-32 setelah PSIS hanya mampu mengumpulkan 25 poin dari 32 laga. Mereka tertinggal 7 poin dari Semen Padang yang berada di posisi ke-15 atau batas aman zona degradasi. Hal itu membuat Mahesa Jenar tak mungkin lagi lolos dalam 2 laga tersisa. Meski demikian, PSIS masih memiliki sejumlah pemain yang dinilai layak bertahan di Liga 1 musim depan. Salah satunya adalah Paulo Galifreitas, winger asal Timur Leste yang sempat bersinar pada musim 2023-2024 dengan mencetak 11 gol dan 6 assist dari 32 pertandingan. Namun, performanya menurun drastis pada musim ini dengan hanya menyumbang 1 gol dan 2 assist dari 29 laga. Meski demikian, Gali yang kerap dijuluki wonderkid abadi karena usianya yang masih sangat muda, diyakini masih memiliki potensi besar untuk bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Beberapa klub Liga 1 pun dikabarkan tertarik untuk merekrut pemain berusia 20 tahun tersebut pada bursa transfer mendatang. Kemudian, pemain kedua yang bisa dilirik klub Liga 1 adalah pemain timnas Indonesia Alfeandra Dewangga. Kesetiaan Dewangga terhadap PSIS Semarang kini tengah menghadapi ujian besar. Sejak mengawali karir profesionalnya pada tahun 2020, pemain berusia 23 tahun ini hanya mengenakan seragam PSIS Semarang, klub yang berasal dari kota kelahirannya. Loyalitasnya selama 5 musim terakhir menjadi salah satu simbol kecintaan terhadap tim Mahesa Jenar. Selama membela PSIS, Dewangga tak hanya berkembang di level klub, tetapi juga sukses menembus berbagai jenjang internasional Indonesia mulai dari U19, U23 hingga senior. Kemampuannya yang serbaguna menjadikan Dewangga sebagai aset berharga. Meskipun awalnya dikenal sebagai bek tengah, seiring berjalannya waktu, ia menunjukkan fleksibilitas tinggi dengan bertransformasi menjadi fullback kiri dan bahkan menjadi seorang gelandang bertahan. Posisi-posisi tersebut telah ia jalani dengan konsisten selama beberapa musim terakhir. Hal itu memperlihatkan kecerdasan taktik dan kemampuan adaptasi yang mumpuni. Di tengah kondisi PSIS yang terdegradasi ke Liga 2, masa depan Dewangga menjadi sorotan. Apakah ia akan tetap bertahan demi kesetiaan atau memilih melanjutkan karir di Liga 1 demi menjaga tempatnya di tim nasional? Satu lagi pemain top yang bisa menjadi incaran klub-klub Liga 1 yaitu Septian David Maulana. Sama seperti Dewangga, Septian David Maulana telah menunjukkan loyalitas luar biasa selama 6 tahun terakhir bersama dengan PSIS Semarang. Sebagai putra daerah kelahiran Semarang, pemain berusia 28 tahun ini berkomitmen untuk tetap membela klub kebanggaannya Mahesa Jenar. Meskipun situasi tim tak selalu ideal. Berposisi asli sebagai gelandang serang, Septian dikenal sebagai pemain dengan mobilitas tinggi. Ia mampu beradaptasi di berbagai peran di lini depan, mulai dari gelandang sayap hingga penyerang lubang, menjadikannya sosok yang penting dalam skema permainan tim. Musim ini, Septian David Maulana tampil sebagai salah satu pemain paling produktif di skuad PSIS Semarang. Ia mencetak 5 gol di semua ajang BRI Liga 1, menyamai torehan Sudi Abdallah sebagai top skor tim. Dengan pengalaman yang cukup matang, termasuk 10 caps bersama dengan timnas Indonesia, kontribusi Septian tidak hanya terlihat dalam statistik, tetapi juga dalam kepemimpinan dan dedikasinya di lapangan. Di tengah degradasi PSIS ke Liga 2, masa depannya menjadi sorotan. Apakah ia akan tetap bertahan demi cinta terhadap klub kota kelahirannya atau memilih melanjutkan karir di level tertinggi sepak bola Indonesia? Beberapa klub dikabarkan tertarik merekrut Septian David Maulana. Salah satunya adalah tim promosi PSIM Yogyakarta.